Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Siang ini kita jumpa lagi dengan sahabat saya, Hyang Wildo. Ya, ini kebetulan Hyang Wildo, saya mau mewakili teman-teman yang lainnya. Masalah pengetahuan moksa itu sesungguhnya bagaimana, kok ada misalnya raja-raja zaman dulu itu dikatakan tidak meninggal dunia tapi moksa. Terus orang-orang tertentu yang dikatakan linuwe segala itu perjalanan hidupnya terus meninggalnya itu juga moksa, nggak tahu entah kemana, terus dibilang moksa. Itu betul apa salah? Pengetahuan moksa itu sendiri bagaimana? Kalau kita mencoba menelaah pengertian moksa, maka kita harus kita kembalikan telaah ini pada makna yang sebenarnya dari moksa itu sendiri. Iya. Di mana moksa itu berasal dari ajaran kuno, dari Hindu lebih tepatnya. Sementara itu di para penganut agama Hindu pun juga punya pengertian yang berbeda, ya, punya pemahaman yang hampir rata-rata di tingkat bawah itu mengatakan moksa itu artinya bebas dari tumimba lahir. Orang-orang moksa adalah orang-orang yang mampu bebas dari karma, sehingga orang-orang yang moksa itu dianggapnya tidak akan lahir kembali. Itu yang dipahami sementara ini oleh para penganut Hindu di tingkat bawah. Bahkan juga para penganut Buddha juga ikut memahami yang semacam itu. Sementara itu di Jawa, pemahaman moksa mengalir lebih jauh sehingga lepas dari makna yang sebenarnya secara etimologis, gitu. Ya. Sehingga moksa seolah-olah punya terminologi sendiri. Iya, betul. Yang lepas dari pengertian-pengertian etimologis yang asal mulanya dari istilah moksa itu sendiri. Nah, orang-orang di Jawa, para pelaku di Jawa seringkali menganggap moksa itu pada saat seseorang itu meninggal dunia, tiba-tiba jasadnya hilang. Iya, bahkan dikaitkan dengan raja-raja tertentu. Iya. Raja ini moksa di tempat ini, raja ini moksa di sini, Iya. moksa di sini. Permasalahan raja ini moksa atau tidak, siapa yang bisa membuktikan? Itu kan hanya ujar-ujar, hanya jari ini terus menerus. Iya. Siapa yang bisa membuktikan, gitu kan? Hanya jari ini yang terus menerus dalam rangka ingin mengkultuskan raja-raja tersebut. Ya. Tapi moksa yang sebenarnya adalah orang-orang yang mampu memerdekakan dirinya dari peperangan terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang mampu memenangkan dalam peperangan melawan dirinya sendiri, Melawan nafsu-nafsunya sendiri. Itu yang diwakili dengan perang Mahabharata. Perang Mahabharata itu sendiri merupakan gambaran bagaimana perang yang terjadi antara diri kita dengan seluruh nafsu kita yang jumlahnya 100. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri dan menjadi pemenang dalam peperangan ini yang oleh Nabi Muhammad disebut perang besar. Iya. Ya, yang disebut dengan jihadun nafs, yaitu perang melawan diri sendiri. Maka orang yang mampu memenangkan diri dalam melawan diri sendiri, mampu mengendalikan diri sendiri, itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Orang-orang yang merdeka dari nafsunya, inilah yang disebut moksa, mencapai moksa. Oh, alah. Moksa itu artinya, itu asal kata dari moha, saya. Moha itu artinya nafsu, saya itu artinya bebas, merdeka. Jadi moksa itu artinya bebas dari segala nafsu. Jadi orang-orang yang disebut moksa adalah orang-orang yang mampu mencapai kebebasan dalam melawan diri sendirinya, gitu. Dan orang-orang yang disebut pemenang ini bukan orang-orang harus dialami pada kehidupan ini juga.
bukan setelah kematian. Dalam kematian tidak ada apa-apa. Kematian itu hanya ruang tunggu. Ruang tunggu untuk lahir kembali. Ya. Iya. Untuk lahir kembali. Kalau sementara ini orang-orang menganggap moksa itu bebas dari tumimbal lahir, itu pun juga salah. Salah. Yang namanya reinkarnasi atau tumimbal lahir itu akan terjadi terus-menerus, tidak ada hentinya. Sampai kapanpun. Sekalipun orang itu sudah mampu mengendalikan dirinya, sekalipun orang itu sudah mencapai titik sempurna dalam hidupnya, dia tetap akan tumimbal lahir lagi. Cuma bedanya, orang-orang yang mampu mengendalikan diri, orang-orang yang mampu menjadi pemenang atas peperangan terhadap dirinya sendiri, maka dia akan lahir kembali bukan karena karma, tapi dia lahir karena dharma. Gitu. Nah, orang-orang yang lahir karena karma itu tidak bebas, tidak merdeka, terikat oleh karmanya. Nah, orang-orang moksa adalah orang-orang yang lahir kembali dengan penuh kemerdekaan, bukan karena keterikatan karma. Ini yang disebut dengan moksa. Nantinya bisa lahir kembali dengan sebagai dharma. Dia lahir kembali, mungkin akan mengalami kehidupan yang sedemikian rupa, mungkin penderitaan dan sebagainya. Itu sebagai apa? Sebagai medan pendidikan, medan pengalaman, medan untuk menggembleng dia untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelaku dharma yang kemudian hari melanjutkan dharmanya yang sebelumnya. Gitu. Jadi orang-orang yang meninggal itu masih ada misi dan visi yang belum kesampaian juga, akhirnya timbul dharma yang di kehidupan akan datang, gitu ya. Kalau orang-orang yang lahir karena dharma itu bukan karena misinya tidak sampai, bukan karena misinya belum selesai, bukan artinya bukan dalam rangka dia belum misi sebelumnya itu belum tuntas, bukan. Misi sebelumnya sudah tuntas. Dia lahir kembali karena yang namanya permasalahan dalam kehidupan itu selalu muncul. Iya. Pada setiap zaman punya masalahnya sendiri-sendiri, gitu. Sehingga orang-orang yang moksa-moksa ini perlu lahir kembali untuk menghadapi dan memberikan solusi pada setiap permasalahan yang hadir pada setiap zaman yang berbeda. Pada setiap zamannya sendiri-sendiri. Iya, itulah kenapa para nabi, para rasul selalu lahir kembali. Mereka itu sebetulnya hanya berapa sosok yang lahir berulang-ulang. Mungkin namanya yang berubah-ubah, bentuknya yang berubah-ubah, padahal sosoknya sama. Iya. Dan orang banyak yang tidak tahu ini. Iya. Ya, inilah perkataan Eyang Wildo masalah tentang moksa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu.